Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan tentunya saya selalu berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan, dilimpahi rahmat dalam pelindungan Tuhan yang sempurna, dan hidupnya berbahagia dan sukses apapun yang dikerjakan karena dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah itu menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua dan juga bagi banyak orang. Puji Tuhan atas dukungannya selama ini, itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Karena saya melihat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu menakjubkan ya. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ditangkap oleh Tuhan, dan kasih Kristus menjangkau mereka. Dan kita tidak pernah menyangka dan kita tidak pernah mengira bagaimana mereka bisa selamat, padahal mereka pada dasarnya adalah antikristus, pembenci Kristen, dan suka mengolok-olok firman Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat keselamatan itu turun atas setiap jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, yang kosong, dan yang butuh Kristus. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, dahsyat sekali Tuhan kita. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari saudara atau saudari Agatha yang luar biasa. Beliau menyatakan, dan saya juga baru mengerti ketika beliau mengatakan bahwa banyak polemikus Muslim itu ternyata hidup dari ayat-ayat Alkitab, hidup dari pembahasan iman Kristen, karena mereka tidak pernah sanggup untuk membahas kitab suci mereka, karena kitab suci mereka itu sulit untuk dimengerti dan banyak sekali kontradiksi dan juga membingungkan. Tetapi ketika dia membahas firman Tuhan yang terdapat di Alkitab hanya untuk mengolok-olok, hanya untuk fitnah, hanya untuk menjungkir balikan kebenaran, mereka dapat cuan dari situ dan hidupnya sekarang luar biasa. Nah, bagaimana kesaksiannya? Kita dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, silakan Kak, mau bertanya apa Kak? Tadi mau coba-coba masuk aja Kak, tapi terima kasih sudah dinaikkan. Ya. Salam kami dari Sumatera Barat, dari Mentawai. Cuman saya mau ini ya sama teman-teman Kristen yang ada di sini. Kemarin saya pernah kebetulan habis nonton live-nya Bang Edis. Kebetulan langsung masuk ini ada lewat ini siaran langsungnya si Nandar gitu kan. Jadi dengar sebentar aja gitu. Tapi ternyata agak gimana ya, agak memancing aku untuk bersuara sedikit gitu kan. Cuman saya lihat dari teman-teman yang ada Kristen juga yang sudah mendengar gitu kan. Bahkan malah mencari kebenaran mengenai firman Tuhan itu dengan bertanya sama si Rifa gitu ya. Jadi saya hanya mau bilang sama teman-teman Kristen, kalau memang kita ilmu agamanya masih rendah. Kak, bentar. Itu semuanya adalah orang bayaran Kakak. Itu orang-orang yang mereka bayar pura-pura jadi Kristen untuk jadi itu. Itu semuanya bukan orang Kristen. Serius. Oh, gitu ya. Iya, mereka. Jadi saya hanya merasa heran aja. Jadi saya hanya merasa heran aja kalau memang belum paham sama agamanya, kenapa justru bertanya sama orang yang nggak paham gitu. Makanya saya bilang itu sebenarnya umat bayaran mereka. Makanya orang Kristen tuh jangan terpengaruh gitu. Logikanya kan gitu. Bener. Orang Kristen pasti nanya ke Kristen dong. Iya betul. Bukan nanya yang nggak Kristen, itu logika fallacy itu. Makanya saya bilang itu adalah orang-orang bayaran mereka. Itu memang cara mereka supaya kontennya itu rame, supaya dapat uang. Jadi mereka itu memang cari uang. Iya, jadi saya mau bilang sama teman-teman kan, kalau memang ada yang ini, jangan mencari ke tempat yang sesat. Gimana orang buta bisa menuntun orang yang tuli gitu ya. Jadi kalau memang kita yang nggak paham, ya bagus baca Alkitab aja, nggak perlu bertanya sama mereka yang adanya semakin sesat gitu. Dan justru saya lebih mendukung kalau ya memang mau pengen belajar, ya denger aja Kak Agatha atau Edis, atau sharing lah ke gereja, tanya sama pendeta, jangan mau semakin sesat gitu. Betul. Iya, jadi saya pengen ini, saya yakin yang di bawah ini pasti banyak juga yang ingin bertanya, yang pengen lebih tahu mengenal Tuhan Yesus. Ya lebih bagus kalau memang ini ya bertanya di sini aja gitu. Jangan bertanya sama orang buta gitu.
Enggak, ini Iya. orang-orang Kristen tuh selalu bertanya di sini kok, Kak. Itu tuh semua user mereka itu. Suruhan mereka semua. Iya. Tapi semangat Kak Agatha, semangat selalu memberitakan firman Tuhan. Kita selalu mendukung, kita hanya bisa mendukungnya menonton live aja, hanya ketik-ketik support aja gitu. Mungkin hanya itu aja Kak Agatha. Ya, Tuhan memberkati Terima kalian. kasih. Halo. Iya, sama-sama, turunkan aja Kak. Nah itu, jadi kalian tuh jangan khawatir, itu semua bayaran. Ya, dan teman-teman Kristen juga, kan kalian tahu, narasi-narasi yang tidak pernah ada tertulis di dalam Alkitab, itu adalah cara mereka, ya, supaya kamu tuh tertarik, ya, untuk emosi. Makanya saya bilang orang Kristen jangan pernah emosi. Mau mereka mempelintir ayat kita, ya, itu adalah upaya iblis untuk membuat kamu semua emosi, untuk membuat kamu marah. Nah, termasuk yang di bawah ini. Ini tuh nggak ngefek sama kita kalau kita itu tetap memiliki pengertian bahwa kita hidup ini perlu diuji. Apakah kamu taat? Apakah kamu mengasihi dirimu sendiri? Gitu. Makanya jangan pernah mau masuk ke room mereka. Dan teman-teman Kristen di sini udah pada paham kok. Ya, mereka tuh sengaja membuat itu, ya, dibikinlah nanti rekayasa Alkitab, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi supaya kamu naik. Jadilah roomnya, jadilah konten YouTube-nya, ada perdebatan, duit keluar. Mereka semua punya konten YouTube itu. Karena apa? Mereka cari uang dari situ, makanya mereka 24 jam di hadapan kalian. Untuk apa? Untuk berdosa. Karena cara mereka cari uang dengan cara berdosa. Mereka tuh jual agama Kristen, karena kalau jual agamanya ya nggak tahu saya. Gitu ya. Lo juga cari uang, tapi saya tidak jual Alkitab kau. Saya nggak jual ayat kau. Itu nggak penting bagi saya. Saya bukan cari uang. Saya cari jiwa yang mau diselamatkan. Percayalah, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui logika-logika yang saya buat di sini. Ya, melalui penjelasan saya. Mungkin tidak kamu yang menjadi percaya, tetapi dari antara 1.300 orang di sini, pasti ada satu yang ditangkap Tuhan untuk diselamatkan. Saya optimis untuk itu. Bahkan kalaupun tidak ada yang mau menjadi percaya, setidaknya teman Kristen saya tidak akan pernah percaya lagi bujuk rayu wanita-wanita yang tidak beragama Kristen dengan kemolekan yang membawa dia masuk kepada agamanya. Gitu, Kak, thank you ya. Kenapa? Aku pacaran beda agama, Kak. Ternyata perempuan itu tidak lebih baik dari Tuhan, karena perempuan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita, Kak. Akhirnya aku putuskan. Haleluya. Ya, haleluya. Itu banyak. Anak-anak muda itu banyak, bahkan yang masih kecil-kecil. Mereka bahkan punya motivasi, aku pokoknya mau kayak kakak nanti menginjili. Tidak akan aku terpengaruh oleh wanita-wanita molek mereka yang memaksa kita, bukan memaksa ya, merayu kita untuk pindah agama. Itu banyak. Kenapa? Selama ini aku tidak kenal Tuhan, Kak. Terima kasih, Kak, aku sudah mengenal Tuhan. Tadinya aku mau pindah agama, tidak pindah agama. Ada lagi ibu-ibu kemarin itu, akhir tahun kemarin, nangis-nangis ini. Kak, anakku ini udah pacaran sama agama lain, Kak. Gimana cara nyelamatkan dia? Kita doa. Kasih tahu. Ajarkan yang benar. Tuh kan? Tadinya yang jiwa-jiwa Kristen itu hampir hilang, ditarik kembali.
Itu. Jadi walaupun kamu kira sepertinya tidak efektif seperti ini, percayalah, mereka semua datang ke gereja. Ya, itu tadi. Pegang kayu jemuran, masih mending pegangan daripada nggak megang apa-apa. Begitu datang badai, selesai hidupmu. Ini adalah nih ya, saya kasih tahu kamu logika. Ketika ada badai, pegang jemuran, kamu selamat. Kamu megang angin, kamu terbawa. Innalillahi. Nah, justru bagus. Kamu lagi kelimpungan, pegang jemuran, tiang jemuran, ya kayu jemuran. Kamu tertolong. Coba kalau kamu pegang yang nggak ada, cemana kau? Auto, innalillah. Kau kalau udah mau pingsan pegang kayu jemuran, selamat. Iya toh, betul nggak? Harus ada yang menjadi pegangan kamu supaya kamu tetap kokoh berdiri. Kalau kamu memegang sesuatu yang nggak ada, ya udahlah, innalillahi lah, menuju kuburan kalian semua. Bagus, jemuran itu banyak fungsinya, tetapi yang nggak ada, apa fungsinya? Nggak ada. Seperti itu kan Rafael, Lince. Gitu. Apa? Kamu itu ya, kalau menarasikan sesuatu hal yang kamu kira ejekan pun bisa kita ubah itu menjadi berkat. Saya bilang, Yesus itu mau ngubah kutuk menjadi berkat, ya. Dari hujatan kamu, itu menjadi berkat buat saya. Serius. Tidak ada yang bagi Tuhan, kamu hujat Tuhan saya, kamu hina saya, kamu fitnah saya, itu jadi berkat bagi saya. Serius, ya, dari orang yang melihat, wah, kakak ini tetap berpegang teguh kepada imannya, walaupun dia difitnah, dihina, dia tetap maju di dalam Yesus. Diberkati Tuhan, didoakan. Mantep toh. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa? Serius loh. Dari kalian lakukan yang jahat dengan keteguhan hati, dengan kerendahan hati, itu semua diubahkan Tuhan. Apakah saya perlu bersaksi lagi akan berkat ini? Perlukah saya memberi kesaksian atas berkat Tuhan yang luar biasa ini? Perlukah? Saya kalau mau ngasih kesaksian, luar biasa saya diberkati oleh hinaan kalian oleh Tuhan. Serius. Nah, melalui apa yang jahat kalian lakukan, Tuhan mengajak saya ke luar negeri. Melalui hujatan yang seperti itu kalian lakukan kepada saya, Tuhan saya mengajak saya ke tempat yang saya tidak pernah mimpikan. Melalui hujatan yang kalian lakukan seperti ini kepada saya banyak memberkati orang lain dengan uang yang diberkati kepada saya. Melalui hujatan yang kalian berikan kepada saya banyak membantu orang lain. Gimana? Banyak lagi kesaksian saya. Gimana ini? Makanya saya bilang, jangan pernah kamu mengenal jemu, jangan kamu mengenal bosan memberitakan firman Tuhan, sebab manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya. Haleluya, haleluya. Banyak berkat dari memberitakan firman Tuhan. Percayalah, ya. Lihat.
si Nandar, si Juma, si Kore, si Rifa dari sini, dari ayat Alkitab mereka bisa makan. Tidakkah Tuhan memberkati? Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberkati orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Ini ada dalilnya. Kalau tidak ada Alkitab, Juma nggak pernah ngerasakan mobil mewah. Tuhan Yesus banget Kak Hazelin. Banget nggak ketulungan. Kita mungkin tidak sanggup membalasnya. Dari ayat Alkitab ini, Nandar bisa beli kursi gaming. Ini tidak akan bisa beli itu sampai kapanpun. Dari Alkitab ini, ya, Juma bisa jalan-jalan keluar kota yang sebelumnya belangsak. Loh, siapa yang tidak diberkati dari sini? Semua dapat berkah. Ya, kalian semua yang nonton diberkati, saya diberkati, bahkan yang membenci Yesus pun diberkati. Sudah lihat nggak ini kalian kerja kuasa Tuhan? Saya sih udah ngelihat nyata. Dari ayat ini, Rifa bisa minum Starbucks yang sebelumnya cuman es cekek. Iya kan? Bener nggak? Dari sini dia tahu rasa makanan enak yang sebelumnya tidak pernah. Valid nggak? Fakta nggak? Oh, fakta. Coba suruh beritakan semuanya. Coba mulai detik ini, ya, kita bikin tes. Mulai detik ini mereka beritakan aja ayat kitab sucinya. Apa yang terjadi? Kemunduran. Iya dong. Iya, makanya semua orang sibuk baca Alkitab. Coba kalau tidak ada ayat Alkitab, Donditan siapa yang bisa kenal dia? Nggak ada. Kalau bukan karena Alkitab, Zakir naik, dia turun di bawah terus, nggak pernah naik pesawat. Ciliung, ya, fakta dong. Nggak ada. Kalau kalian tidak keluar-keluar kenal Alkitab, kalian nggak ada yang kenal. Nggak kenal kalian, serius. Masih belum bilang makasih juga sama Tuhan Yesus. Dasar kau magadir, manusia gak tahu diri. Kalau kamu belum bilang terima kasih, kamu semuanya magadir. Magadir. Makanya saya bikin anti magadir. Kalian bisa makan. Nah, ini bener ini. Apa? Cemana? Kalau nggak karena ini, si Rashid, si PI, mana bisa beli kursi gaming? Nggak bisa beli sound card, nggak bisa beli mikrofon yang bagus. Kalau saya memang konsisten, saya cuman di kasur saya aja, saya cuman butuh ini. Kenapa? Memang itu menjadi ciri khas saya. Saya nggak akan pakai yang begini. Kenapa? Karena penginjilan itu tidak butuh itu. Penginjilan itu butuh hati yang setia. Coba kalian lihat. Semua orang yang bahas Alkitab, di sininya mikrofonnya, soundcardnya, kursi gaming nyaman, aksesoris di belakang. Kalau aku sih nggak butuh itu. Kalian boleh lihat ya, yang tadinya nggak, aku tuh masih inget ya, backgroundnya itu
background belakang rumah cat rumah si Ripa yang biru yang agak-agak lembab yang banyak coretan anaknya itu yang aku lihat dulu. Lihat sekarang. Lihatlah semuanya berubah, belum 1 tahun berubah, setnya tuh bagus. Aku cuman bisa melihat. Tapi kalau tidak ada isinya, bagi saya itu sia-sia. Jadi cara pandangnya itu seperti itu. Sama seperti saya memandang Romo saya hingga detik ini. Dia cuma memiliki baju imamnya. Sampai detik ini yang saya lihat, Romo dengan sendal yang bertahun-tahun tidak digantinya. Saya belajar kerendahan di situ. Itu yang saya lihat. Dia hanya punya baju imamnya itu. Itu yang saya pelajari dari gereja saya. Seperti itu. Jadi kita pun teman-teman ya, apapun yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, tapi kalau ini kita kosong, semuanya tidak berarti. Ya, penuhi dulu kepalamu dengan firman Tuhan. Turun ke hatimu. Maka itu yang akan diperbuat tangan dan kaki serta mulutmu. Bukan apa yang dari luar memberkati kamu, tapi yang dari dalam memberkati keluar. Itu yang namanya sukacita. Mau kebahagiaan, kegembiraan, itu dari luar. Dari luar, masuk ke dalam. Artinya apa? Yang lain memberkati kita. Tetapi berkat sesungguhnya itu adalah dari dalam keluar, meluap. Sama seperti Kristus, sama seperti Allah adalah kasih. Kasih itu menjangkau keluar. Itu baru namanya kasih. Jadi kita di dunia ini apa? Kita harus mengeluarkan kasih kita, bukan menerima kebahagiaan duniawi untuk kita. Gak ada gunanya. Serius. Puaslah dengan apa yang kamu punya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Sungguh geli ya, bagaimana kita melihat polemikus muslim ternyata hidup dari ayat-ayat Alkitab. Ya, tetapi biarlah firman Tuhan berkata, apapun itu pemberitaan firman Tuhan dilakukan dengan kebenaran ataupun dilakukan dengan tidak benar, tetap Yesus itu adalah Tuhan. Tetap firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tetap Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Dan saudara, jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu, karena iblis adalah bapa segala dusta, bapa segala pendusta. Karena dia suka berdusta, karena dia suka menipu, dan kita tidak boleh tertipu. Setialah di dalam firman Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam, dan jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam. Anak Tuhan di muka bumi harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya kita diselamatkan, supaya kita mengabarkan terang Tuhan, menyampaikan kasih Kristus, dan terus mendeliver kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Dialah awal dan dialah yang akhir. Dia akan datang kembali dan dia akan menghakimi dunia ini. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.